Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini kita akan beribadah Pelkat PKP di GPIB Jemaat Sion Jahab Tenggarong. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu mari kita berdiri dan menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB. Seperti pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata dalam karya kita tambahkan lamat Kurian, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami cipta wanita setia mengabdi, nyata bersemangat bersahaja saleh tak berluhur budi. Lengkapilah Tuhan kepada putra baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu mari kita bersaat teduh. Kita tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita.
Mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kasihi, pada saat ini kami kembali ke hadapan-Mu datang merendahkan diri ya Tuhan, dan bersyukur atas kasih setia, berkat, dan kesehatan yang senantiasa Engkau limpahkan di kehidupan kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu dalam ibadah Pelkat PKP saat ini. Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya, kiranya semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu, mampukan dia sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami buka ibadah ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. Seperti biasa kita pembacaan Mazmur, saya ayat yang ganjil dan ibu-ibu sekalian ayat yang genap. Pujian Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan Mazmur. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 18, ayat 20 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu ia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu,
Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom, ibu-ibu yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Pelkat PKP secara online. Kiranya ibadah ini tidak mengurangi sukacita dan kebersamaan kita. Kiranya kita dapat mengambil bagian dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah meyakini kuasa Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapakah Ahab dan Elia di dalam pembacaan kita pada sore hari ini? Ahab adalah seorang raja Israel yang selalu mendapatkan teguran dari Tuhan. Karena Ahab ini berbeda dengan raja yang lain. Ia menyembah kepada dewa Baal. Ia menyembah kepada dewa-dewa dari bangsa lain atau ilah bangsa lain. Ahab mengajak umat bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi ia mengajak umat menyembah kepada dewa Baal. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, Elia dalam pembacaan kita pada sore hari ini, Elia adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyatakan dosa dan pelanggaran kepada bangsa Israel.
kehadirannya untuk menegur bangsa Israel supaya kembali kepada Allah. Tetapi teguran-teguran yang disampaikan tidak diterima oleh Ahab dengan baik. Nabi Elia tetap mengajak umat Israel untuk kembali menyembah kepada Allah. Di dalam pembacaan kita pada sore hari ini, ayatnya yang ke-22 mengatakan, Elia mengatakan bahwa hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, sedangkan nabi-nabi yang mempersembahkan korban kepada dewa Baal ada 450 orang. Walaupun tidak ada yang mau bersamanya, tetapi Nabi Elia yakin dan percaya bahwa ia disertai Allah yang mengutusnya. Nabi Elia mau mengingatkan kepada umat Israel untuk kembali menyembah kepada Allah, tetapi mereka tidak mau memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Mereka ditegur supaya tidak berlaku timpang dan bercabang hati. Mereka disuruh memilih bahwa kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutlah Dia. Tetapi mereka tidak memberi jawaban. Oleh karena itu, Elia menantang iman orang Israel dan para dewa Baal melalui tindakan ritual, yaitu membuat persembahan korban. Itu bisa kita baca pada ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Sana dikatakan, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan bahwa jangan sampai menaruh api. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Yang tidak kenapa-napa, itu berarti tidak ada kuasanya. Mari kita membaca dalam ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan demikian, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah tercucuran dari tubuh mereka. Para nabi Baal melakukan upacara dengan memanggil Baal yang mereka sembah, mulai dari upacara sederhana sampai mereka melakukan tindakan yang mengerikan, meskipun dengan segala cara yang dilakukan untuk memanggil Baal, bahkan sampai berjingkat-jingkat, bahkan sampai menyiksa diri mereka. Namun para nabi Baal tidak berhasil menyalakan mezbah untuk persembahan korban. Di sini Nabi Elia mengejek mereka. Di dalam ayatnya yang ke-27, Elia mulai mengejek mereka
Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat siapa yang berkuasa. Di sini Nabi Elia mau memberikan bukti kepada bangsa Israel bahwa dialah Allah yang berkuasa. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita pada ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-39. Dikatakan di sana, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang buat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Di dalam pembacaan kita pada sore hari ini, yaitu ayatnya yang ke-36 sampai 39, di sini Nabi Elia mau membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita sebagai istri, kita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga, banyak sekali pergumulan yang kita alami. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita alami. Mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, mengalami keterpurukan, mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan dengan suami mungkin atau anak-anak, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, atau gagal panen karena banjir, gagal panen karena hama. Tetapi janganlah kita takut dan khawatir. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jangan kita khawatir akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong untuk memampukan menghadapi semua pergumulan, persoalan, masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Asal kita mau yakin dan percaya, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan mampu menguatkan kita untuk menghadapi semua pergumulan yang kita alami. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia di dalam pembacaan kita pada sore hari ini. Nabi Elia tidak pernah takut dan gentar sedikit pun ketika berhadapan dengan banyaknya Nabi Baal dan umat yang menyembah
kepada Baal. Kita bisa bayangkan 450 orang dan Elia cuma sendiri, tetapi karena keyakinan Nabi Elia, karena Elia percaya pada Tuhan Allah dan meyakini kuasanya, sehingga Elia mampu menghadapi semuanya itu. Nah, kita juga sebagai ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita selalu dituntun dan disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu lewat persekutuan Pelkat PKP GPIB Sion Jahap pada sore hari ini ya Tuhan. Walaupun kami ibadah lewat online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami adalah umat-Mu yang tidak mampu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mau memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah di persekutuan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini ya Tuhan, boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu, lebih mendekatkan diri kami lagi kepadamu ya Tuhan, sehingga kami tidak jauh daripadamu. Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan, segala pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami sebagai kaum perempuan ya Tuhan, biarlah Engkau kiranya menguatkan, memberikan
hikmat kepada kami, sehingga kami kuat untuk menghadapi semuanya itu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami sebagai istri, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai pekerja, Engkau mampukan kami ya Tuhan melaksanakan semua tanggung jawab kami ini di dalam kehidupan kami. Anak-anak yang Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami, biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan Engkau kiranya memberkati kami seluruh pelkat PKP yang ada di dalam jemaat GPIB Sion Jahap ini. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai ibu rumah tangga. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat pengurus pelkat PKP dan seluruh jemaat pelkat PKP ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami semua di dalam tugas dan pekerjaan kami, di dalam tugas dan tanggung jawab kami, di dalam tugas yang kami emban masing-masing ya Tuhan. Engkau kiranya mampukan kami, memberikan kami kekuatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami sebagai pelkat PKP dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sudah bersekolah, baik yang di tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kami berdoa semoga Tuhan memberkati mereka. Begitu pula dengan anak-anak kami yang sementara bekerja. Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Dan memberkati anak-anak kami yang masih sementara mencari pekerjaan. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kesabaran kepada mereka, sehingga suatu saat nanti Tuhan menunjukkan pekerjaan sesuai dengan bakat dan talenta mereka masing-masing. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pekerjaan pada suami kami. Engkau memberkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan maupun di kantor-kantor. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaan yang diembannya ya Tuhan. Mereka dapat melaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berikan mereka keselamatan, kesehatan, dan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Engkau datang sebagai dokter yang tak kelihatan bagi mereka. Jamah dan pulihkan penyakit yang mereka rasakan ya Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan boleh sehat kembali. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Tuhan terpapar COVID-19, baik yang diisolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh pulih kembali dan mereka boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Biarlah Tuhan datang menghiburkan mereka, memberikan penghiburan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan, sehingga
mereka tidak larut di dalam duka yang mereka alami, karena ada Tuhan yang senantiasa menghiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pandemi yang masih merajalela pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau kiranya memulihkan kembali muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga pandemi ini ya Tuhan cepat berlalu dan kami anak-anak-Mu lebih leluasa lagi ya Tuhan beraktivitas. Amat terlebih kami boleh kembali bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, bersama dengan umat-Mu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita dan kasih setia-Nya ditunjukkannya kepada kita semua. Firman Tuhan dalam nas Alkitab Amsal 11 ayat 25 yang menyatakan bahwa siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi, namun ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan syukur kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ya Tuhan, datang menyerahkan ungkapan syukur kami ya Tuhan melalui persembahan yang baru saja kami jalankan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga boleh dipakai bagi pelayanan gereja-Mu. Amin. Kita masuk dalam warta Pelkat. Ucapan terima kasih kepada Ibu Penatua Yulianti yang sudah memberikan pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Dan juga terima kasih kepada petugas multimedia yang sudah membantu jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mengingatkan Jumat depan
agar ibu-ibu diharapkan untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah Pelkat secara online. Demikian Warta Pelkat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu tetap berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.